Lord Coward menunjukkan buku yang berisi mantra-mantra yang dipakai oleh Blackwood, dan Lord Coward menanyakan besarnya upah bila mana Holmes menyanggupi untuk menangani kasus tersebut. Saat Irene hendak ganti baju, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dan ternyata itu adalah Holmes. Kutu kupret juga Holmes ya guys. Datang pas banget waktunya. Huhui. Ternyata maksud kedatangan Holmes ke rumah Irene adalah memberikan informasi kalau orang yang dicari Irene itu sudah meninggal dibunuh oleh Blackwood. Dan mayatnya itu digunakan sebagai pengganti Blackwood saat dia dikuburkan. Dan Holmes mengatakan kalau Irene adalah target berikutnya. Dan Holmes meminta Irene untuk pergi menggunakan kereta atau pergi ke kantor polisi. Irene pun meminta Holmes untuk ikut dengannya. Saat mereka berbincang, Holmes bersulang dan meminum segelas anggur merah. Dan tiba-tiba kepala Holmes mendadak pusing. Akhirnya sempoyongan. Saat Holmes sedang sempoyongan, Irene pun melakukan sedotan ikan cupang. Waduh, emang ikan doang yang nyedot ya? Ini juga bisa nyedot. Selang beberapa waktu datang seorang pelayan kamar. Holmes menegurnya dan tiba-tiba pelayan kamar itu kaget lihat Holmes dalam kondisi terikat dan setengah bugil. Dan beberapa saat kemudian Holmes pun dijemput oleh ajudannya Inspektur Lestrade. Saat Sir Thomas lagi enak-enaknya mandi sambil usap-usap terong miliknya yang sudah agak keriput itu, tiba-tiba dia merasakan kesakitan di sekujur tubuhnya. Dan tiba-tiba sudah ada Blackwood berada di sampingnya. Wah, anak kurang ajar ini, bokap sendiri malah mau dibunuh. Ternyata Blackwood mengincar cincin punya ayahnya, yaitu cincin ini merupakan cincin status sebagai ketua kuil 4 Orde. Keesokan harinya, ajudan Inspektur Lestrade dan Holmes mendatangi rumah Sir Thomas untuk menyelidiki kematiannya. Kemudian, Holmes memeriksa bak mandi di mana bak tersebut tempat Sir Thomas meninggal. Saat sedang berpikir, Holmes meminta ajudan Lestrade dan rekannya untuk memeriksa jejak pelaku di tempat lain. Saat ajudan Lestrade dan rekannya pergi, Holmes mulai beraksi mencari barang bukti. Yang pada akhirnya, dia menemukan sebuah ruang rahasia milik Sir Thomas. Kemudian, Holmes masuk dan memeriksa ruangan tersebut. Holmes melihat beberapa barang yang ada seperti taring, jembut, dan semacam tulang. Kemudian, Holmes buru-buru mengambilnya sebelum ketahuan ajudan Inspektur Lestrade dan rekannya. Saat berlangsungnya hujan lebat dan orang lain tengah asik wik-wik, Duta Besar Standish malah datang ke sebuah gedung. Ternyata dia diundang oleh Lord Coward dan di sana ternyata sudah banyak orang yang berkumpul untuk rapat. Tiba-tiba Blackwood muncul dan mengagetkan Duta Besar Standish. Blackwood mengatakan bahwa dia akan melakukan perubahan dan mengambil langkah-langkah yang ia perlukan. Duta Besar Standish pun tidak setuju dan langsung menembakkan pistol ke arah Blackwood. Tapi malang, saat pelatuk pistol ditarik, malah dia sendiri yang terbakar. Dia berlari dan akhirnya loncat dari jendela gedung yang mengakibatkan dia tewas seketika. We are protected. Holmes mendatangi rumah Watson dan meminta izin untuk melakukan otopsi bersama. Mayat tersebut merupakan salah satu orang yang menyerang Holmes dan Watson sewaktu di rumah kosong. Mungkin kalau teman-teman yang melihat atau menonton yang part 1 pasti tahu. Mereka memeriksa dengan detail mayat tersebut.
Hingga akhirnya Holmes menemukan petunjuk dan mereka langsung bergegas menuju lokasi. Well done, Watson. Let's lead us right to Blackwood. Better luck. Holmes dan Watson menyusup masuk dengan menyamar sebagai buruh kuli. Kemudian mereka masuk ke sebuah ruangan eksperimen yang ada di lokasi. Holmes memeriksa beberapa berkas yang ada. Tak disengaja, Holmes menemukan sebuah bangkai tikus kemudian memotong ekornya. Waduh, mau digoreng kali ya guys. Penelusuran berlanjut ke sebuah ruangan yang berisi puluhan babi yang digantung dan siap dipotong. Holmes dan Watson dikagetkan dengan kemunculan kepala Blackwood tepat di belakang mereka. Tiba-tiba muncul Irene yang sedang dalam kondisi terikat dan digantung di antara babi-babi. Waduh, si Irene hendak dibakar seperti layaknya babi guling. Tentu saja Holmes tak tinggal diam. Dia langsung melindungi Irene dari kobaran api. Di sisi lain, Watson mencoba mematikan mesin pembakar tersebut. Akan tetapi, mesin tempat mengantung Irene tetap terus berjalan dan menuju ke sebuah mata gergaji yang siap memotong. These German locks always give me trouble. Holmes mencoba menghentikan laju mesin dengan menyumbalkan beberapa tulang ke dalam gear mesin tersebut. Akan tetapi, laju mesin tetap berjalan. Saat Holmes terus berusaha melepaskan ikatan di tangan Irene, kepalanya nyaris terkena mata gergaji. Untung hanya topinya yang kena. Saat terus berusaha menyelamatkan Irene, di detik-detik terakhir mereka pun akhirnya berhasil menyelamatkan Irene. Kemudian Watson keluar dan melihat seseorang yang pergi menggunakan kapal. Watson berlari mengejarnya dan tak disengaja kakinya menarik sebuah pemicu. Dan terjadilah ledakan besar yang tak terelakkan. Beberapa waktu kemudian, datanglah ajudan Inspektur Lestrade. Ajudan Inspektur Lestrade langsung menyadarkan Holmes dan menyuruhnya untuk segera kabur dari lokasi. Just get out of here, Sir Goat. Setelah kejadian ledakan di pabrik, Irene memutuskan untuk pergi meninggalkan kota dengan menggunakan kereta. Tak disangka, di samping tempat duduknya Irene sudah ada seseorang yang misterius. Ternyata orang misterius tersebut adalah orang yang memerintahkan Irene untuk mempermainkan hati Holmes. Orang misterius tersebut mengancam Irene apabila tidak terus menyelesaikan tugasnya, maka Holmes akan dibunuh. Di sisi lain, Watson terluka parah dan sedang diperiksa oleh seorang dokter. Ternyata Mary memperhatikan dokter tersebut dan ia tahu bahwa dokter tersebut adalah Holmes yang sedang menyamar. Kemudian, Mary meminta Holmes untuk secepatnya memecahkan kasus tersebut. Di sebuah rumah tua, Holmes sedang berpikir dan berkonsentrasi untuk mengungkap kasus. Akhirnya, dia menemukan petunjuk dan mengumpulkan beberapa benda yang ia dapatkan dari rumah Sir Thomas dan benda lain yang dia butuhkan. Holmes melakukan sebuah ritual di mana ia juga menggores jarinya untuk menambahkan darah pada ritual tersebut. Ia pun mendapat beberapa gambaran dalam pikirannya. Reardon was working with Blackwood. We know you don't believe in magic. So. Tiba-tiba, ia terbangun dari tidurnya dan di depannya sudah ada Irene dan Watson. You look gorgeous. Irene memperlihatkan koran kepada Holmes bahwa kini Holmes telah menjadi buronan. Kemudian, Holmes meminta Irene dan Watson untuk duduk sambil mendengarkan Holmes memberikan penjelasan. Dari sini, semua alur pembunuhan sudah mulai terkuak.
Semua mulai terungkap dari 5 wanita korban pembunuhan Blackwood sampai dengan 3 orang pria yang semuanya terstruktur. Reardon, the ginger midget. Standish, ambassador to America, where the Holmes mendapatkan lokasi titik akhir incaran Blackwood selanjutnya. Ternyata lokasi tersebut adalah gedung parlemen. Tiba-tiba muncul Inspektur Lestrade beserta anak buahnya untuk menangkap Holmes. Kemudian Holmes menyuruh Watson dan Irene untuk bergegas pergi dan akhirnya Holmes berhasil ditangkap. You got the next best thing. Holmes dibawa ke sebuah ruangan dan di ruangan ternyata sudah ada Lord Coward yang sudah menunggunya. Sebelum pergi, Inspektur Lestrade sempat memukul perut Holmes. Setelah Inspektur Lestrade pergi, Holmes berbincang-bincang dengan Lord Coward. Tanpa sepengetahuan Lord Coward, Holmes menutup lubang cerobong asap. Saat Lord Coward hendak menembak, Holmes sudah tak terlihat lagi, dikarenakan sudah tertutupi asap. Tiba-tiba, Holmes sudah ada di belakang Lord Coward. Holmes langsung ditembak oleh Lord Coward, tetapi Holmes berhasil menghindarinya. Kemudian, Holmes kabur lompat lewat jendela dan di bawah sudah ada Watson serta Irene yang sudah menunggunya. Ternyata, selama proses penangkapan Holmes, semua itu sudah direncanakan. Holmes bisa kabur karena Inspektur Lestrade sudah menaruh kunci borgol di dalam baju Holmes. Selanjutnya, mereka menuju gedung parlemen, yang merupakan tempat incaran Blackwood untuk melakukan pembunuhan massal. Gedung parlemen sudah mulai terisi oleh orang-orang. Di sisi lain, Holmes, Watson, dan Irene menyelinap ke basement gedung tersebut. Ternyata di sana sudah ada anak buah Blackwood yang sedang menjaga sebuah senjata yang isinya itu adalah cyanida. Dan tiba-tiba Irene memulai aksi tembak-menembak hingga terjadilah pertempuran di antara mereka. Pintu akses masuk parlemen mulai dikunci oleh beberapa anak buah Blackwood untuk mencegah orang keluar gedung. Kemudian, Lord Coward menyambut kedatangan Blackwood. Semua orang cukup kaget dengan kemunculannya. Di sisi lain, Holmes dan Irene mencoba menghentikan senjata kimia yang dibuat oleh Blackwood. Sementara Watson masih bertarung dengan anak buah Blackwood. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian. This method they can activate remotely. 3 minutes, 10 seconds. Shall be protected. All others. Di saat Holmes dan Irene sedang memikirkan cara untuk menghentikan mesin tersebut, tiba-tiba muncul orang yang bertubuh besar. Orang ini yang menyerang Holmes dan Watson waktu di rumah kosong. Di saat bersamaan, Blackwood mulai mengaktifkan senjata tersebut. Ketika orang besar tersebut berhasil dikunci oleh Watson, Holmes langsung menyerang dengan membenturkan kepalanya. Tak berselang lama, orang besar tersebut bisa lolos dari kuncian Watson. Maklumlah guys, kalah tenaga. Dan akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sisi lain, Irene mencoba mengambil tabung cyanida dari senjata tersebut. Akibatnya, Blackwood gagal menjalankan rencananya dan akhirnya Blackwood pergi memeriksanya. Irene kemudian kabur dengan membawa tabung tersebut. Di tengah jalan, Blackwood melihatnya, kemudian membuntutinya. Pelarian Irene pun terhenti dikarenakan jembatan yang dilaluinya ternyata terputus. I'm turning somewhere. Tanpa diduga, Blackwood muncul dari atas dan langsung menyerang Irene. Setelah tabung cyanida berhasil direbut, Blackwood langsung mendorongnya hingga terjatuh. Kemudian terjadilah pertarungan antara Holmes dan Blackwood. Holmes sempat terbojok dan terjatuh.
Tak disengaja, dia melihat Irene berbaring tak sadarkan diri di bawah. Saat Holmes melihat tali melingkar di salah satu kaki Blackwood, dia langsung menariknya. Sehingga Blackwood terseret dikarenakan ada beban yang menarik tali tersebut. Saat Blackwood sudah tak berkutik, Holmes mulai membongkar tindakan jahat yang dilakukan Blackwood selama ini. Get it broken before your burial, then put back to off. Like the prison guard who pretended to be possessed outside your cell. Clever of Reardon to find a paralytic that was other to drown in his own bathtub required more modern science. But the combination of copper and water, and was therefore undetectable once the bathwater was drained. The death of Standish was a real mystery. To blow up the wharf. An ode. Flammable liquid. Get it burned with an unusual pinkish hue. A simple rigged bullet in his gun. A weapon distilled from cyanide and refined in the bellies of swine. Saat Blackwood hendak terseret jatuh, Holmes langsung memotong tali menggunakan kapak. Ketika Blackwood berniat menyerang Holmes dengan kapak, tiba-tiba besi yang terikat di atas mereka terjatuh, sehingga membuat Blackwood ikut terjatuh. Dan pada akhirnya Blackwood pun mati tergantung pada rantai tersebut. Setelah itu, Holmes bergegas menghampiri Irene yang tengah tergeletak dan segera menolongnya. I've never woken up in handcuffs before. To read them. Ketika Watson dan Mary mendatangi rumah Holmes, mereka dikejutkan oleh Holmes yang tengah tergantung di dalam ruangan. Ternyata Holmes sedang melakukan eksperimen menirukan Blackwood yang waktu itu dihukum gantung. Dan Holmes pun menjelaskan semuanya mengapa waktu itu Blackwood tak mati saat digantung dan tak terdeteksi nadinya saat diperiksa Watson. Enough to mislead a medical mind, even as tenacious and well-trained as Rowe. Kemudian, Charky yang merupakan ajudan Inspektur Lestrade datang. Dia memberikan informasi bahwa ada salah satu sersannya yang telah tewas dibunuh oleh orang misterius. Indeed, sir. Afraid sewage workers found his body just this morning, sir. Holmes mencurigai seseorang di balik peristiwa itu, yaitu Moriarty. So Moriarty was after a piece of the machine. Imagine being able to control any device simply by sending a command via radio. Case reopened. Selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tonton juga video lainnya di channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.